Hai guys, kembali lagi bareng gua di Wandi Channel Review. Setelah membahas beberapa episode film Alienan, kini gua akan membawakan alur cerita film Mimistrian yang berjudul Pinansilen tahun 2020. Misteri seperti apa itu Ngab? Di mana film ini menceritakan tentang sebuah rumah tua yang terbengkalai, dan jika ada orang yang nekat pergi ke sana, dipastikan orang itu akan menghilang digondol oleh si penghuni rumah itu. Kira-kira sosok seperti apa yang menghuni rumah itu? Apakah sosok jujurigan atau kokopetan? Oke lah, daripada panjang lebar menjelaskan di awal, mending kalian saksikan saja alur cerita film ini. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan sekelompok perampok yang berniat bersembunyi di rumah itu. Kemudian si ketua rampok bernama Suter pun menyuruh anak buahnya untuk mengecek keadaan rumah ini karena siapa tahu ada orang selain mereka. Setelah itu dia pun menyuruh adiknya yang bernama Bobby untuk menyembunyikan uang hasil rampoknya sebelum ada orang yang datang ke tempat ini. Dan setelah mengecek seluruh ruangan yang ada di rumah ini, mereka pun dikagetkan oleh kedatangan si serip korup yang meminta jatah uang hasil rampok mereka. Dia pun berjanji akan membiarkan mereka pergi dari kota ini jika memberikan uang itu. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba We gotta get out. Dan betapa soknya si Suter setelah melihat si Bobby datang dengan terluka parah. Melihat hal itu, dia pun berniat untuk menanyakan apa yang sudah terjadi. Namun belum juga si Bobby menjelaskan, tiba-tiba Bobby! What the... No! Trey. Melihat si Bobby dan yang lainnya digondol oleh si penghuni rumah ini, si Suter yang ketakutan pun berniat kabur dari rumah ini. Fuck! No! Walaupun harus pengkor, namun untungnya si Suter berhasil kabur dari rumah itu. Kira-kira sosok seperti apa yang menghuni rumah itu? Kalem heula atuh, karena film pun baru dimulai. Singkat waktu 5 tahun kemudian, kita pun diperlihatkan ke seorang mantan narapidana bernama Krismon yang baru saja tiba di sebuah kota kecil bagian kulon negara Mamarika. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke seorang bondon cantik bernama Shirley yang baru saja diantar oleh ayangnya yang bernama Tony. Setelah itu, si Tony pun mengajak ayangnya untuk bercocok tanam terlebih dulu. Namun jelas saja si Shirley menolaknya karena dia harus segera bekerja. Terlebih lagi, selain kemaksiatan itu haram, dia tak ingin mengandung bibit sebelum pesta pernikahan. Mendengar hal itu, jelas saja si Tony yang kesal pun berniat untuk melakukan sesuatu. Your life. Melihat si Tony dihajar oleh si Krismon, si Sherry yang ketakutan pun bergegas pergi. Sementara itu, setelah menghajar si Tony hingga membui ke aspal, si Krismon pun bergas pergi menuju kafe. Namun sebelum masuk, dia pun melihat sebuah brosur lowongan kerja di depan kafe itu. Tanpa pikir panjang, dia pun berniat pergi ke sana. Terlebih lagi alamat itu sama persis dengan alamat yang sedang dia cari. What can I help you with? Setelah di dalam kafe, si Sherry pun datang menghampirinya dan ternyata kafe ini adalah kafe milik ibunya si Sherry. Kemudian si Sherry pun berterima kasih ke si Krismon karena telah menolongnya. Dan sebagai tanda terima kasih, si Sherry pun akan menggratiskan semua makanan yang si Krismon pesan.
Lalu si Krismon pun menanyakan alamat yang ada di brosur loker itu. Kemudian ibunya si Sherry pun menyarankan ke si Krismon untuk tidak pergi ke sana karena tempat itu terkenal angker oleh warga kota. Namun si Krismon yang sangat membutuhkan pekerjaan tidak peduli dengan mitos seperti itu. Terlebih lagi dia yang baru saja keluar dari dalam penjara sangat membutuhkan pekerjaan itu agar dia bisa menjalani hidup yang lebih baik. Setelah mendengar penjelasan dari si Krismon, ibunya si Sherry pun langsung memberitahukan alamat yang ada di brosur loker itu. Singkat waktu, saat keluar dari dalam kafe, si Krismon pun dihampiri oleh si Sheriff buncir yang ternyata itu adalah ayahnya si Tony. Kemudian si Sheriff yang kesal pun langsung menanyakan ke si Krismon alasan dia menghajar anaknya. Namun si Krismon yang tak ingin urusannya semakin panjang, meminta ke Sheriff untuk menanyakan saja ke Sherry apa yang telah si Tony lakukan. Singkat waktu, si Krismon pun sampai ke alamat yang sedang dia cari dan ternyata alamat itu adalah rumah yang ada di awal film. Kemudian dia pun disambut oleh si pemilik rumah bernama John, di mana si John ini tak cuma menjadi seorang pembisnis, dia juga seorang pendeta di kota ini. Lalu si Krismon pun memberitahukan tujuan dia datang ke tempat ini hanya untuk melamar kerja. Mendengar hal itu jelas saja si John pun sangat senang. Kemudian dia pun meminta ke si Krismon untuk memperbaiki semua kerusakan yang ada di rumah ini agar menarik para pembeli. Dan jika si Krismon berminat, maka dia akan memberikan gaji $400 per minggu dengan bonus dia bisa menginap di tempat ini. Mendengar hal itu, si Krismon pun izin ke si John pergi ke kota untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan. Kemudian si John pun menyuruh si Krismon untuk memakai saja truknya, namun sebelum itu dia harus mengantarkannya ke kota. There were servants' quarters. Tidak lama kemudian kita pun diperlihatkan kedua orang sales panci yang berniat menawarkan barang-barangnya ke rumah itu. Namun tanpa mereka sadari jika sebenarnya rumah itu sudah kosong. Hello? Dan karena tidak ada jawaban, si Asep pun berniat mengecek ke belakang rumah. Namun selepas si Asep pergi, si Adul pun merasa Herman setelah melihat pintu itu tiba-tiba terbuka sendiri. Karena tidak kepo mah tidak horor, si Adul pun berniat untuk mengeceknya. Hello? Kira-kira apakah si Adul akan baik-baik saja? Kemudian kita dialihkan lagi ke si Asep yang berniat mengecek ke belakang rumah. Hello? Is anybody there? Malang sekali si Asep pun harus digondol oleh si penghuni rumah itu. Kira-kira makhluk seperti apa yang menggondol si Asep? Pura-pura gak tahu aja dulu. Lalu kita dialihkan lagi ke si Krismon. Setelah membeli barang-barang, dia pun mampir terlebih dulu ke kafe milik ibunya si Sherry. Kemudian si Krismon pun meminta ke ibunya si Sherry untuk menceritakan tentang si John. Lalu Ceis pun memberitahukan jika si John ini tak cuma menjadi seorang pendeta, namun dia juga terkenal sangat dermawan karena sering membantu warga kota yang kesusahan, termasuk dirinya yang pernah dipinjamkan modal saat kafenya hampir bangkrut. Setelah memberitahukan hal itu, Ceis yang tergoda dengan bewoknya si Krismon pun langsung mengajak si Krismon untuk makan malam di rumahnya. Namun si Krismon yang ingin fokus dengan pekerjaannya menolak ajakan dari Ceis itu. Singkat waktu, malam pun poek. Setelah mengecek seluruh ruangan yang ada di rumah itu, si Krismon yang kelelahan pun memutuskan untuk molor. Di tengah malam, saat si Krismon terlelap tidur, tanpa dia sadari ada sosok bondon bujil yang menyelinap masuk ke tempat tidurnya.
Selepas si Bondon bujil itu pergi, si Krismon yang terbangunkan pun berniat untuk mengeceknya. Namun seketika si Krismon panik setelah mendengar seseorang yang mencoba maksa masuk ke tempat tidurnya. Di tengah kepanikan, dia pun berusaha untuk menahan pintu. Singkat waktu, di keesokan harinya, si Krismon pun terbangunkan oleh kedatangan si Sherry dan ibunya yang datang ke tempat itu untuk memberikan makanan. Yes. Well, good morning. Hey, thanks. Melihat si Krismon tidur di tempat seperti ini, si Sherry pun mengajak si Krismon untuk menginap saja di rumahnya. Terlebih lagi, ibunya yang sudah lama menjanda sangat kesepian. Namun si Krismon menolaknya dan menyuruh mereka untuk segera pulang karena dia harus segera pergi untuk membeli sesuatu. Sesaat kemudian, dirasa rumah itu sangat berbahaya, si Krismon pun berniat untuk membeli pistol EPEP untuk berjaga diri. Namun pemilik toko tak mengizinkan si Krismon membelinya karena dia baru saja keluar dari dalam penjara. Hingga setelah itu, si Krismon pun meminta bantuan ke teman geng motornya untuk mengantarkan sebuah senjata. Kemudian temannya pun menawarkan diri untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya di rumah ini. Namun si Krismon menolaknya karena dia merasa dia sendiri bisa menyelesaikan semuanya. Lalu kita dialihkan ke si Sherry yang berniat untuk pulang. Tiba-tiba si Sherry Puncir datang dan meminta ke Sherry untuk memaafkan si Tony dan kembali menjadi pacarnya. Namun jelas saja si Sherry menolaknya karena dia sudah muak dengan kelakuan si Tony. Mendengar hal itu, si Sherry pun menduga alasan si Sherry menolaknya karena sekarang dia sedang dekat dengan si Krismon. Si Sherry pun meminta ke Sherry untuk berhati-hati ke si Krismon dikarenakan dia orang baru di kota ini, terlebih lagi dia baru saja keluar dari dalam penjara. Karena takutnya dia itu adalah psikopat yang suka muncul di Wandi Channel. Namun si Sherry merasa si Krismon tidak sejahat yang si Sherry pikirkan. Best you and your mom remember that. Di malam harinya, kita pun diperlihatkan ke si Krismon yang kembali mengecek ruangan di rumah itu untuk memastikan tidak ada orang lain selain dirinya. Dirasa semuanya sudah aman, si Krismon pun bergegas untuk molor. Namun tanpa dia sadari, sesosok manusia aneh sedang memperhatikannya dari kegelapan. Di tengah malam, si Krismon pun terbangun setelah mendengar sesuatu di ruang tamu. Kemudian dia pun bergegas mengeceknya. Dan ternyata itu adalah sekelompok muda-mudi yang sedang asik pesta minuman liar. Melihat hal itu, si Krismon pun menyuruh mereka untuk segera pergi dari rumah ini. Namun bukannya menurut, si Dayat malah mengancam si Krismon. Di tengah kekesalan, si Krismon pun berniat untuk memberikan pelajaran. It's all these little shit. He doesn't run shit but his mouth. Black now. Di tengah rasa liar, si Dayat pun harus merasakan ngilu ekstrim setelah cacing beruratnya dicucuk oleh si Bondon bujil. Melihat hal itu, jelas saja teman-temannya pun sangat kaget. Hingga di tengah kepanikan, tiba-tiba melihat para bocah bangor itu digondol orang-orang aneh, si Krismon pun berniat untuk menolong mereka.
Setelah ripuh adu mekanik dengan orang aneh, si Krismon pun teringat dengan perkataan teman satu selnya yang ternyata itu adalah si Shooter, di mana si Shooter meminta bantuan ke si Krismon untuk mengambilkan uang yang ada di ruangan bawah tanah rumah ini sebelum ada orang yang menemukannya. Dan jika si Krismon berhasil, maka sebagian uang itu akan menjadi miliknya. Namun jika kekacauan terjadi, si Shooter meminta ke si Krismon untuk segera pergi dari rumah itu sebelum bernasib sama seperti rekan-rekannya. Setelah teringat dengan perkataan si Shooter, si Krismon pun berniat pergi dari rumah tua itu. Namun sungguh suwe, si Sheriff Buncir sudah menunggu di luar dan langsung menodongnya hingga si Krismon pun tak bisa berbuat apa-apa. You in my town. Let's go. You make a mess in there? I really wouldn't go in there if I were you. Kira-kira apa yang akan dilakukan si Sheriff Buncir ke si Krismon? Pura-pura gak tahu aja lagi. Singkat waktu, di keesokan harinya kita pun diperlihatkan ke si Sherry yang datang ke rumah itu untuk menemui si Krismon. Melihat pintu rumah yang terbuka sendiri, tanpa pikir panjang si Sherry pun bergegas masuk. Namun di saat si Sherry sedang mengecek sebuah ruangan, dia pun dikagetkan oleh seseorang yang datang dan langsung menangkapnya. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Sesaat kemudian, setelah sadar dari pingsannya, si Sherry pun sudah dirantai di sebuah ruangan bersama si Krismon. Melihat si Sherry yang ketakutan, si Krismon pun memintanya untuk tenang. Dia pun berjanji akan segera mengeluarkannya dari tempat ini. Hingga tidak lama kemudian, seseorang bertopeng koloran datang dan berniat melakukan sesuatu ke si Krismon. Dan setelah menampol si Krismon hingga pingsan, dia pun langsung membawanya. Setelah sadar dari pingsannya, si Krismon pun sudah berada di ruangan operasi dengan tubuh yang dirantai. Maybe an undercover cop. Dan ternyata dalang dari balik semua ini adalah si pendeta John, di mana selama ini dialah yang menculik orang-orang yang datang ke rumahnya untuk numpang maksiat, termasuk para perampok beberapa tahun yang lalu. Dan setelah itu dia akan mengambil organ-organ mereka untuk dijual belikan. Karena dengan bisnisnya itu dia bisa meraup uang jutaan dolar hingga bisa membantu para warga kota yang kesusahan. Setelah mendengar hal itu, si Krismon pun langsung menanyakan uang yang disimpan oleh para perampok. Kemudian si John pun memberitahukan jika uang itu sudah dia pakai untuk memperbarui fasilitas yang ada di tempat ini. $1 billion? Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke si topeng kolorna yang berniat melakukan sesuatu ke si Sherry. Dan ternyata lagi si topeng kolorna itu adalah si Sheriff Buncir. Melihat penyamarannya sudah terbongkar, dia pun langsung menghajar si Sherry. Setelah itu dia pun berniat melakukan sesuatu. Mendengar teriakan si Sherry, si Krismon pun langsung menanyakan ke si John apa yang akan anak buahnya lakukan ke si Sherry. Kemudian si John pun memberitahukan jika dia tak hanya menjual organ-organ manusia, dia juga menjual video gabrut untuk kliennya. Mendengar hal itu, si Krismon pun berniat melakukan sesuatu untuk menyelamatkan si Sherry. Fuck you. One. God. No! Brother, man. Di tengah adu mekanik, dia pun melihat tato di tangan orang aneh ini mirip dengan si Shooter. Dia pun yakin jika dia ini adalah si Bobby. Kemudian dia pun berniat untuk menyadarkannya.
Oh, God, Bobby! Bobby! Namun dikarenakan si Bobby tidak sadar juga, dengan terpaksa si Krismon pun menghabisinya. Setelah itu dia pun bergegas menyelamatkan si Sherry. We're out of here. Let's go. Come on. We're out of here. Whoa. Namun saat akan keluar, mereka pun kaget setelah bertemu dengan si Bondon Bujil, dan untungnya si Bondon Bujil ini tidak berniat jahat ke mereka, melainkan dia menunjukkan jalan yang aman untuk kabur dari rumah ini. Melihat hal itu, tanpa pikir panjang mereka pun bergegas pergi. Go. Di sisi lain, si John pun sangat kesal setelah si Krismon dan si Sherry berhasil kabur. Di tengah kekesalan, dia pun menyuruh si Sherry untuk segera menemukan mereka jika ingin tetap hidup. Selepas si John pergi, si Sherry pun langsung memarahi si Bondon Bujil karena membiarkan si Krismon dan si Sherry pergi. Karena saking kesalnya, si Sherry pun langsung menyiksa si Bondon Bujil. Where are they? No, forget that! Dan setelah keluar dari rumah itu, si Krismon pun menyuruh si Sherry untuk segera pergi menemui ibunya dan memberitahukan semua kejahatan yang dilakukan oleh si John. Sementara dia akan segera pergi dari kota ini karena sebenarnya tujuan dia datang ke kota ini hanya untuk mengambil uang yang disimpan oleh temannya. Namun karena uang itu sudah menghilang, dia pun akan segera pergi dari kota ini sejauh mungkin. I'm not a... Namun di tengah perjalanan, si Krismon pun melihat sebuah mobil yang mirip dengan yang dia lihat di rumah tua itu. Dirasa mobil ini milik kliennya si John, dia pun berniat melakukan sesuatu. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke si Sherry yang berniat memberitahukan hal ini ke ibunya. Namun sesampainya di rumah, dia pun kaget setelah melihat si Sherry Buncir sudah menunggu di rumahnya. Dan dikarenakan ibunya si Sherry memiliki hutang ke si John, dia pun tak bisa berbuat apa-apa setelah si Sherry membawa si Sherry pergi. What are you talking about? Kemudian kita alihkan ke kliennya si John yang berniat pergi ke rumah itu. Hey, boys. She's it! Dan ternyata si Krismon sudah ada dalam mobil itu dan langsung menghajar mereka. Kemudian dia pun meminta informasi tentang si John dan si Sheriff karena dia ingin membalas dendam atas kematian si Bobby dan teman-temannya. Setelah ripuh disiksa oleh si Krismon, si Nanang pun meminta ke si Krismon untuk mengecek saja handphonenya karena di sana dia akan menemukan informasi tentang mereka. Dan setelah si Krismon mengecek HP-nya si Nanang, dia pun melihat pesan dari si John yang berniat menjual organ dalamnya si Sherry. Dirasa si Sherry dalam bahaya, dia pun bergegas pergi menyelamatkannya. Yeah. Kemudian kita dialihkan ke si Sherry yang baru saja sadar di ruangan operasi dengan tubuh yang dirantai. Melihat si Sherry yang sadar, si John pun meminta ke si Sherry untuk tenang karena sebentar lagi dia akan mulai perjalanan di alam baka. Karena sebentar lagi dia akan mengambil semua organ dalam yang ada di tubuhnya. Mendengar hal itu, si Sherry yang ketakutan pun berusaha untuk melepaskan diri. Di waktu yang bersamaan, si Krismon pun sudah sampai ke tempat itu untuk menyelamatkan si Sherry. Kembali ke si John yang berniat mengambil bola mata si Sherry terlebih dulu. Woman. Tepat pada waktunya, di saat si John akan melancarkan aksinya itu, untung saja si Krismon datang dan langsung menghajarnya hingga merasakan mules ekstrim. Setelah itu, si Krismon pun langsung menyelamatkan si Sherry. Di sisi lain, si Sheriff yang melihat si Krismon datang pun langsung menghubungi si Tony dan meminta ke si Tony untuk memanggil para warga agar membantunya menangkap si Krismon.
Kembali ke si Krismon, setelah melepaskan si Sherry, dia pun menyuruh si Sherry untuk segera pergi lebih dulu sementara dia berniat melakukan sesuatu. Melihat si Krismon dihajar oleh orang aneh itu, si Bondon Bujil yang merasa kasihan pun langsung memberikan sebuah gunting, hingga akhirnya si Krismon pun berhasil mencucuk si orang aneh itu hingga modar. Setelah itu, si Krismon pun berniat menyusul si Sherry. Lalu kita dialihkan ke si Sheriff yang berniat menangkap si Sherry. Sementara itu, bolohonya bukannya kabur keluar rumah, si Sherry malah berniat bersembunyi. Ngaranna ge film. Dan suenya walaupun berhasil lolos dari kejaran si Sheriff, namun dia harus tertangkap oleh si John. Sementara itu di luar, si Tony berhasil mengumpulkan para warga dan sudah siap mengepung rumah itu. Tidak lama kemudian, si Sherry pun datang. Melihat si John yang kesakitan, dia pun meminta ke si John untuk beristirahat saja dan biarkan dia yang mengurus semuanya. We gotta pack up and move somewhere else, but don't. Dan geloknya dikarenakan ingin mengambil semua uangnya si John, si Sherry pun langsung mencucuk si John sampai merasakan mules ekstrim. Setelah itu, dia pun langsung membawa si Sherry untuk dijadikan sandera. Tidak lama kemudian, si Krismon pun datang. Melihat si Sherry disandera, si Krismon pun meminta ke si Sheriff untuk melepaskannya. Namun jelas saja si Sheriff tak akan melakukannya dan langsung menyuruh si Tony untuk segera masuk ke dalam dan menghabisi si Krismon. Fucking kill him! Dikira teh jago, ternyata ayam. Si Krismon pun dengan mudah menghabisi mereka. Setelah itu dia pun bergegas menyelamatkan si Sherry. Di sisi lain, si John pun meminta bantuan ke si Bondon Bujil untuk mencabut pisau yang mencucuk perutnya. Melihat hal itu, si Bondon pun berniat melakukan sesuatu. God, that hurt. Dan karena sudah muak dengan kejahatan yang dilakukan oleh si John, si Bondon Bujil pun langsung menghabisinya. Sementara itu, para warga yang tak ingin ikut campur dengan kejahatan si John pun memutuskan untuk pergi. Sementara itu, ibunya si Sherry pun langsung melaporkan kejahatan si John ke polisi di negara bagian. Kembali ke si Krismon yang sedang mencari keberadaan si Sherry. Tidak lama kemudian dia pun bertemu dengan si Bondon Bujil. Karena merasa iba, dia pun mengajak si Bondon Bujil untuk pergi dari rumah ini. Namun si Bondon Bujil menolaknya karena dia merasa dia cocok tinggal di rumah ini. Sementara itu si Sheriff Buncir pun sudah sampai ke parkiran dan berniat membawa si Sherry pergi dari kota ini. Dan betapa senangnya si Sheriff Buncir setelah melihat setumpuk uang di mobil itu. Namun di tengah rasa bahagia, tiba-tiba lebok Tasya. Si Sheriff Buncir pun harus modar mengenaskan setelah tangkuraknya dikecup kampak oleh si Krismon. Hingga akhirnya si Sheriff pun berhasil diselamatkan. Singkat waktu di keesokan harinya, sebelum berpamitan, si Krismon pun langsung memberikan uang milik kliennya si John ke si Sherry. Karena si Krismon merasa si Sherry pantas mendapatkan uang itu. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Dia peduli biagong karena film pun sudah berakhir. Ramsey Matthews. Oke lah, nggak mungkin itu saja alur cerita film Penansilen tahun 2020. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Nantikan video terbaru lainnya hanya di Wani Channel Review. See you next and bye-bye.